Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Tafsir Al-Misbah di Metro TV bersama saya Alvin Adam. Bulan suci Ramadan adalah bulan penuh berkah di mana kita bisa menambah wawasan kita terutama dalam agama kita dengan kajian-kajian ilmiah dalam Al-Quran. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang surat As-Sajdah ayat 1 sampai dengan 9. Kini kita akan melanjutkan ke surat berikutnya, ke ayat berikutnya maksud saya. Dan tentunya bersama dengan yang terhormat Bapak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Dan bersama sahabat saya juga di sini, saudara saya ada Ronald Surapraja. Assalamualaikum Nat. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Wah, ini memang luar biasa Ronald ini. Kemana-mana dia. Alhamdulillah. Nah, sedikit kita akan mengulas tentang surat As-Sajdah ayat 12 hingga 20 ini. Ini mengenai tentang keadaan manusia di mana manusia mulai menyesali perbuatannya atas perlakuan dan sikapnya selama di dunia. Dan sekelompok orang-orang yang apabila diperingatkan mereka akan bersujud kepada Allah. Untuk lebih lengkapnya lagi, langsung saja saya akan persilakan kepada Bapak Quraisy untuk memulainya. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan uraian kita tadi Anda sudah gambarkan dalam mukadimah ini. Mari kita masuk ke rinciannya. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 12 ini. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Seandainya kamu melihat bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa ketika menghadapi pengadilan Tuhan. Kalau kamu melihat keadaan mereka yang menundukkan kepala ketika itu, mereka berkata, wahai Tuhan kami sekarang sudah dapat melihat dan sudah dapat mendengar. Kita berhenti sejenak. Kita perhatikan redaksi ini. Seandainya kamu melihat saat orang-orang yang durhaka menundukkan kepalanya ketika berada di pengadilan Tuhan, apa yang terjadi? Tidak disebutkan. Ya kan? Kalau saya berkata, seandainya kamu melihat si A begini, maka akan ada ini. Kalau di sini tidak dijelaskan. Mengapa tidak dijelaskan? Allah Subhanahu wa taala ingin mengisyaratkan bahwa kata-kata tidak mampu untuk menjelaskan. Penyesalannya luar biasa. Sehingga yang kamu dengar, yang kamu ketahui hanya ucapan mereka. Penyesalan mereka tidak terlukiskan dengan kata-kata. Ya kan? Seandainya kamu melihat, kamu akan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, mereka ketika itu setelah menyesal berkata, absorna wa sami'na. Kami sekarang telah melihat, kami juga telah mendengar. Karena itu kembalikanlah kami hidup di dunia agar supaya kami dapat beramal dengan amal yang saleh. Sekarang ini dan nanti ketika kamu kembalikan, kami akan yakin tentang kebenaran ini. Tapi kan tidak mungkin lagi kembali. Mereka itu tersesat. Tentu ada orang-orang juga yang mendapat petunjuk. Allah menyatakan selanjutnya. Seandainya kami mau, kami bisa menjadikan setiap orang berada dalam petunjuk. Semua orang bisa satu agama saja. Tetapi kalau Allah menjadikannya begitu, manusia terikat, hilang kebebasannya memilih dan memilah. Dia menjadi seperti matahari. Kamu terbit jam sekian, tenggelam sekian. Tapi ini manusia. Allah menempatkan manusia pada tempat yang setinggi-tingginya sehingga dia diberi kebebasan. Mau percaya silahkan, tidak percaya tidak apa-apa. Maka kembali kepada masing-masing. Kalau kami menghendaki setiap orang, setiap jiwa, kami akan beri petunjuk yang menjadikan dia melaksanakan petunjuk itu.
Tetapi Allah memberi petunjuk, lalu memberi mereka kebebasan. Mau ini atau mau itu. Itu kan bedanya manusia dengan yang lainnya. Walakin haqqal qaul minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi telah menjadi ketetapan kami bahwa kami memberi kebebasan kepada manusia untuk percaya atau tidak percaya. Karena itu saya ingin garis bawahi. Jangan paksa orang percaya. Jangan paksa orang percaya. Tuhan aja memberi kebebasan kok. Kenapa Anda mau paksa secara kasar atau halus? Nabi pun diperingatkan, kamu hanya memberitahu. Ya kan? Kita dalam praktek terkadang maksa pendapat kita pada orang lain, maksa itu. Sedang terjadi malah. Ya kan? Oke. Dan telah menjadi ketetapan dariku. Nah, kita lihat ini. Haqqal qaulu minni, telah menjadi ketetapan dariku bahwa aku akan memenuhkan jahanam dan sorga untuk semua manusia. Sudah ada ketetapan Allah. Nah, saya ingin garis bawahi lagi, telah menjadi ketetapan dariku, dari aku. Itu biasanya kalau Al-Quran menyatakan Allah menunjuk dirinya dengan kata aku, maka tidak ada yang terlibat di situ. Sebuah penang penuh. Kita baca misalnya, ani abuduni, sembah aku, yang lain tidak boleh. Ya kan? Tapi kalau dia berkata kami, itu ada keterlibatan. Nahnu narzukukum, kami yang memberi kamu rezeki. Allah yang memberi tapi Anda harus usaha. Ada keterlibatan kan? Wa man nu'ammiruhu, siapa yang kami panjangkan usianya. Karena Anda punya keterlibatan untuk panjang pendeknya usia Anda. Berolahragalah, jagalah kesehatan, bersilaturahim. Kalau di sini saya yang akan telah menjadi ketetapan saya. Sorga dan neraka hak prerogatif Tuhan. Jangan berkata bahwa ini kejam, ini melampaui batas. Tidakkah ketika Anda menanam satu biji, lahir darinya suatu pohon yang besar dengan buah yang bermacam-macam, itu buah. Ini yang ingin dikatakan oleh Allah. Innama yu'minu bi baru dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, disebabkan karena amal perbuatan kamu. Jadi kami tidak menzalimi kamu dan lain-lainnya. Apa lanjutannya? Kebiasaan Al-Quran, kalau dia menyebut sesuatu, biasa disusul dengan menyebut lawannya. Setelah menyebut neraka, dia sebut surga. Setelah menyebut orang-orang jahat, dia menyebut orang-orang baik atau sebaliknya. Kenapa? Dia paparkan pada Anda. Silahkan pilih. Yang ini surga. Mau surga? Ada jalannya. Yang ini neraka? Ada jalannya. Yang ini orang baik? Ada caranya, ada jalannya. Jadi begitu juga di sini. Saya kira Allah memberikan kebebasan. Iya, kebebasan untuk memilih. Ya, bebas memilih. Baik, kita istirahat sejenak dan kita akan kembali melanjutkan tafsir Al-Misbah segera setelah pariwara berikut ini. Anda jangan berkata bahwa karena Anda sudah beribadah, Anda sudah berhak surga. Ibadah Anda itu untuk Anda, bukan untuk Tuhan. Anda salat, Anda yang dapat keuntungan salat Anda. Tuhan tidak mendapat Allah tidak dapat apa-apa. Kembali di tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas atau mengkaji tentang surat As-Sajdah ayat 12 sampai 20. Tadi Pak Quraish sempat menyebutkan bahwa ada golongan yang tersesat, ya, ada yang diberi petunjuk. Tapi kembali Allah selalu berikan kebebasan kok buat kita memilih yang mana. Silakan Pak Quraish. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat kembali ayat kita ini. Di sini dikatakan rasakanlah akibat dari lupa kamu terhadap pertemuan dengan kami. Kita ingin garis bawahi apa yang dimaksud oleh Allah lupa ini. Sebenarnya kalau orang lupa itu kan di luar kemampuannya ya. Lupa. Tapi kok di sini dikatakan lupa? Sengaja.
melupakan sesuatu mengakibatkan sesuatu itu ditinggal. Sengaja berarti ya. Ya kan? Ya. Ditinggalkan. Lupa saya tinggal. Oh tadi saya lupa bawa pulpen. Tidak saya bawa pulpen. Nah, jadi yang dimaksud dengan melupakan di sini meninggalkan. Nah, kalau saya sudah mengingatkan Anda masih lupa. Berulang-ulang saya ingatkan, Anda masih lupa. Itu salah Anda atau tidak? Iya. Salah kita. Salah kita. Ini begini mereka. Kalau lupa sekali ditinggalkan, masih diampuni Tuhan. Bukankah Allah sudah seringkali mengingatkan, bukan saja melalui kitab sucinya, melalui pengalaman hidup. Saya mau beri contoh dalam masyarakat misalnya, ada orang yang korupsi, kira-kira dia tidak pernah diingatkan itu. Selalu diingatkan. Pasti diingatkan. Iya. Baca di koran ini ditangkap, baca ini Tapi tetap saja. Tetap saja. Iya. Dia sudah tidak bisa dikatakan lupa. Ya, ya. Boleh jadi dia tidak baca, boleh jadi dia tidak dengar, dia bisa lihat. Oh itu tuh orang kalau korupsi itu begitu. Dapat hukuman, dapat Ada apa, ini. tapi tetap terjadi. Saudara, itu peringatan. Sekian banyak peringatan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita ini yang tua, rambut putih itu peringatan loh. Anda sudah tua, Anda sudah ompong. Itu semua peringatan Tuhan. Masih mau lupa juga. Tidak wajar itu dinamai lupa. Itu kamu sengaja, kamu memang tidak mau. Dan berkali-kali sudah diberikan peringatan. Berkali-kali untuk tidak ingat, memilih untuk lupa. Dan apabila mereka diingatkan, nah ini tadi sudah diingatkan kan, tapi dia kalau di sini wa idza zukiru bi ayatina kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim. Kalau mereka diingatkan, dia tidak berkata kami ingatkan. Diingatkan oleh siapapun. Atau tidak disebut pelakunya siapa yang mengingatkan. Allah mengingatkan, manusia mengingatkan, pengalaman mengingatkan, aneka hal. Apabila diingatkan tentang itu, mereka langsung tersungkur. Terjatuh tanpa menguasai diri, tersungkur, sujud kepada Tuhan sambil mensucikan dan memuji Tuhan mereka. Jadi begini maksudnya. Orang-orang yang sadar, yang tidak lupa itu, kalau mendapat peringatan Tuhan, dia langsung ingat Tuhan. Dia langsung mensucikan Tuhan. Dia langsung memuji Tuhan. Harus sujadan, sujud, patuh kepada Allah sambil mensucikan Tuhan dan memuji Tuhan. Nah, saya ingin menjelaskan apa yang diartikan tasbih. Kita kan ada tasbih. Subhanallah, mensucikan Tuhan. Mensucikan Tuhan itu artinya menafikan segala yang buruk dari Tuhan. Walaupun itu hanya kesan. Jangan sekali-kali menyatakan Tuhan memiliki sisi negatif. Jangan sekali-kali terkesan dalam diri Anda bahwa Tuhan itu berkekurangan. Nafikan semua itu. Saya mau beri contoh. Itu nikmat bagus atau tidak? Bagus. Kalau tidak dapat nikmat, Sebetulnya bagus. Ya, kita tidak usah ragu ya. Mestinya saya dapat bagus, nikmat, tapi saya tidak dapat nikmat. ya. Anda memuji Allah, mestinya pujian itu sempurna kan? Ya. Kita memuji Allah, kita tidak tahu. Kita tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya. Sehingga tidak mungkin pujian kita itu sesuai. Maka ketika memuji pun Anda harus mohon kepada Allah. Ya Allah, kami tidak mampu memujimu sesuai pujian yang sebenarnya. Karena manusia ada batasnya. Itu baik mereka ini. Sabbahu, mensucikan Allah, baru memuji Allah, dan pujiannya pun dia mohon, ya Allah maafkan saya, pujian saya ini tidak sempurna. Waduh. Wow. Udah gak sabarkan buat tanya, langsung mau bertanya. Silakan boleh. Iya. Saya sih berdoa semoga dari paparan tadi kita semua di sini termasuk orang yang tidak tersesat, Amin. orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Saya jadi pengen tahu nih Pak Kures, golongan mana saja yang termasuk ahli surga sama ahli neraka? Kembali saya ingin berkata, sorga dan neraka hak prerogatif Allah. Terserah. Terserah sama dia.
Anda jangan berkata bahwa karena Anda sudah beribadah, Anda sudah berhak sorga. Iya. Ibadah Anda itu untuk Anda, bukan untuk Tuhan. Untuk bekal kita. Anda sholat, Anda yang dapat keuntungan sholat Anda. Tuhan Anda mendapat nggak butuh ya. Allah tidak dapat apa-apa. Ya kan itu. Ya, Jadi baik. siapa yang berhak, Tuhan yang atur. Kita hanya mengikuti petunjuknya. Walau alam ya Pak ya. Jadi ya, ya, kita break dulu Kita sejenak. Dan kita akan kembali sesaat lagi setelah pariwara berikut ini hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Allah menyiapkan untuk orang-orang yang berada di yang akan masuk ke sorga itu apa yang tidak pernah terlihat oleh mata. Kembali di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Buat Anda yang baru saja bergabung, kita sedang membahas tentang surah As-Sajdah ayat 12 sampai 20. Tadi ibadah itu sebenarnya memang buat kita. Buat kita. Memang Allah mah nggak butuh. Nah, itu kena sekali itu. Ya. Sebagaimana Anda butuh kepada makanan Iya. untuk kesehatan jasmani Anda butuh kepada ibadah untuk kesehatan rohani. Kesehatan rohani. Ya, itu Ya. gizinya rohani supaya tidak hidup. Oke. Silakan dilanjutkan. Pak. Oke, kita lihat selanjutnya. Tatajafa junubuhum anil madaji. Apa sih namanya ini sisi Rusuk, tulang rusuk. tulang rusuk atau bagian ini ya, ada ini bagian depan, belakang ini. Ini dikatakan pinggang mereka menjauh dari tempat tidur. Apa artinya itu? Bangun. Bangun tidur. Jadi berarti kalau badan Anda menjauh dari tempat tidur, itu berarti Anda tidak tidur. Oh iya. Ya toh? Ya, ya. Orang biasa tidur, dia Nempel. berbaring, ya toh? Itu dianjurkan tidur berbaring, tangan kanan menjadi bantal. Nah, ini orang-orang yang beriman yang dijelaskan tadi itu menjauh badannya dari tidur. Jadi dia di waktu malam itu bangun, sadar, berdoa, beribadah. Nah, bagaimana keadaan mereka berdoa? Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka itu berdoa, mereka itu beribadah kepada Allah dalam keadaan bagaimana? Takut dan mengharap. Anda jangan larut dalam rasa takut kepada Allah, tapi optimis. Tapi jangan juga Anda optimis sehingga optimisme Anda menjadikan Anda tidak takut. Sayyidina Umar berkata, kalau ada pengumuman bahwa tidak ada yang masuk sorga kecuali satu, saya harap yang satu itu saya. Puncak optimisme. Tapi kalau ada pengumuman yang masuk neraka itu hanya satu, saya khawatir jangan sampai saya yang satu itu. Hidup ini optimisme tetapi ada perhitungan. Anda boleh takut tapi jangan larut dalam ketakutan. Mengharaplah kepada Allah. Itu orang yang beribadah kepada Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nah, di hari kemudian tidak seorang pun yang bisa mengetahui sekarang ini apa yang dirahasiakan untuk mereka dari aneka kesenangan. Anda bisa bayangkan nikmatnya sorga sekarang? Enggak. Kita sama sekali Enggak kebayang. Ini di sini ada istilahnya qurratu a'yun. Qurrat itu artinya dingin. A'yun itu mata. Ini kiasan bahwa sesuatu yang menyenangkan itu dipandang oleh mata dengan pandangan yang dingin, Nyaman yang matanya. tenang, nyaman. Nah, satu hal lagi sini digaris bawahi oleh ulama. Al-Quran tidak mengatakan apa yang dirahasiakan buat mereka dari kesenangan mata mereka. Tapi dia katakan dari kesenangan mata. Apa yang saya senangi, boleh jadi Anda tidak senangi. Berbeda. Ya kan? Tuh. Yang Anda peroleh di sana, itu kesenangan yang merupakan kesenangan semua orang.
Tapi kalau dia katakan yang disenangi oleh mata mereka, boleh jadi apa yang diterimanya itu tidak disenangi oleh yang lain. Subjektif ya Pak. Ya, subjektif. ini semuanya. Tapi ini semua apapun Pasti yang disenangi itu. Anda tidak bisa membayangkan apa yang disiapkan. Itu sebabnya dikatakan bahwa Allah menyiapkan untuk orang-orang yang berada di yang akan masuk ke sorga itu apa yang tidak pernah terlihat oleh mata. Apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, apa yang tidak pernah terfikirkan oleh pikiran. Tak bisa kita Tidak tahu bayangkan. ini apa ini. Sampai itu ada dikatakan di surat Al-Baqarah bahwa kalau mereka disodorkan buah-buahan. Begitu disodorkan buah-buahan mereka berkata, oh ini dulu sama dengan waktu di dunia ini. Berkata tidak, hanya bentuknya yang sama. Iya. Kelezatannya ininya berbeda. Tidak pernah terbayang. Ini dikatakan. Nah, ini untuk orang-orang yang taat. Nah, sekarang sudah terlihat perbedaan antara orang yang taat dengan orang yang durhaka tadi. Yang durhaka menyesal. Kalau ini bukan saja bahagia yang diharapkan, tapi bahagia melebihi harapan mereka. Mau pilih yang mana? Iya. Terserah. Terserah, kembali lagi ya Pak. Pak Quraisy, bicara soal bahagia, ada pertanyaan dari pemirsa kita di rumah. Oke. Ya, coba kita simak sama-sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal dari Kampus Politeknik Negeri Jakarta. Pak Quraisy, saya ingin bertanya, apa hukumnya jika kita menyesal karena dijodohkan oleh orang tua? Apa hukumnya bila kita menyesal karena kita menikah dengan orang yang dijodohkan orang tua? Nah, ini bahagia atau enggak? Tapi kita break dulu sejenak. Kita akan temukan jawabannya segera setelah pariwara berikut ini hanya di Tafsir Al-Misbah. Berdoa itu ada ayat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku dekat. Tidak perlu teriak berdoa. Kita kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Tadi ada pertanyaan dari pemirsa di rumah. Apa hukumnya apabila menyesal ya karena menikah dijodohkan oleh orang tua? Nah ini bagaimana Pak Quraisy pandangannya? Mungkin dari pertanyaan ini kelihatan nggak bahagia ya, kelihatannya ya. Dari pertanyaan, mudah-mudahan sih bahagia. Yang pertama, sebelum kita sampai menyesal atau tidak, saya ada saran. Perkawinan itu bukan hanya hubungan antara seorang pria dan wanita. Oh, iya. Tapi itu sebenarnya di samping hubungan itu juga ada hubungan keluarga. Sehingga harus dipertimbangkan keluarga di samping mempertimbangkan yang akan menikah. Nah, untuk penyelesaiannya yang baik, yang saya terapkan dalam keluarga, masing-masing punya hak veto. Anak mempunyai keinginan untuk menikah dengan seseorang, sampaikan kepada orang tua. Kalau orang tua setuju, alhamdulillah. Kalau tidak, dia bisa memveto. Jangan. Mengapa dia bisa memveto? Karena dia akan berhubungan dengan orang tuanya, ya toh. Nah, begitu juga sebaliknya. Orang tua kawin dengan ini, tidak setuju. Jangan. Diveto oleh anak. Saya nggak mau. Carilah sehingga terjadi dua-duanya. Karena Anda akan menikah, kalau ada problem, pasti akhirnya kembali kepada orang tua juga kan. Bapak memaksakan anak atau ibu memaksakan harus kawin dengan ini, itu kalau ada problem yang mengalaminya anak dan ketika itu orang tua akan ikut sakit. Itu satu prinsip. Sekarang yang kedua, sudah terjadi. Ini kan ini sudah terjadi. Menyesal. Bagaimana kita lihat? Al-Quran memberi nasihat begini. Biasanya penyesalan itu terjadi karena mata Anda, pikiran Anda tertuju kepada sesuatu yang buruk pada pasangan Anda. Fokusnya ke sana terus. Padahal sebenarnya ada sisi lain yang Anda lengah tidak melihat.
Al-Quran berpesan begini. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu sudah tidak senang lagi dengan pasanganmu, maka bisa jadi di balik ketidaksenangan itu ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Di balik ketidaksenangan itu ada bisa terjadi di balik itu yang menyenangkan kamu. Maka jangan fokus pada yang buruk supaya tidak lahir penyesalan itu. Lihat ada sisi baik. Ya kan? Jadi kalau begitu tidak akan ada penyesalan karena Anda melihat banyak. Ya ja'alallahu fihi khairan katsira. Allah menjadikan di balik itu kebajikan yang banyak. Tidak ada perkawinan yang pasangan itu sempurna. Mau sempurna kawin di sorga. Jawabannya seperti itu ya. Ya cukup jelas kelihatannya. Ya tapi ini soal penyesalan nih Pak Kures ya. Kenapa pernah menyesal juga? Oh enggak ya. Pernikahan saya bahagia insya Allah. Dan tidak ada hak veto dari saya atau dari orang tua. Ini maksudnya penyesalan, saya tidak mau menjadi bagian atau kelompok orang yang menyesal di kemudian hari. Saya selalu berdoa, semoga saya selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Amin. Saya berdoa semoga saya tidak tersesat. Tapi ini ada pertanyaan yang selalu membuat saya bertanya-tanya gitu bahwa apakah doa saya diterima? Apakah doa saya dijabah? Gitu Pak Kures. Anda merasa bagaimana? Ditanya balik sekarang. Karena kan kita bisa merasakan kan, mungkin Anda kan karena- berdoa, mudah-mudahan saya iya. bahagia. Anda bahagia atau tidak? Insya Allah bahagia. Ayo, artinya doa Anda dikabulkan. Ya kan? Kita berdoa, ya Allah, saya mohon anak laki-laki. Dikabulkan atau tidak ini? Nah, kita lihat. Dapat anak laki, alhamdulillah dikabulkan. Dikasih anak perempuan, Anda mohon laki-laki. Sangka baik pada Tuhan. Perempuan ini lebih baik daripada laki-laki yang saya komentar. minta. Itu semua sangka baik pada Tuhan. Selalulah memiliki Selalu prasangka bersangka baik. Selalu bersangka baik. Berdoa itu ada ayat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku dekat. Tidak perlu teriak berdoa. Aku dekat. Ku perkenankan doa orang yang berdoa kalau memang dia berdoa. Doa orang yang berdoa, ada orang mengangkat tangannya, ya Allah kasih saya ini, hatinya kotor. Ya Allah berikan saya ini, dia bergelimang dalam dosa. Kalau memang Anda berdoa, pasti Allah kabulkan. Hanya boleh jadi sesuai permintaan Anda, boleh jadi ditangguhkan, boleh jadi diganti dengan yang lain, boleh jadi diberikan nanti di hari kemudian. Tapi pasti. Prasangka baik aja kita jaga. Kita sangka baik. Prasangka baik itu yang terbaik buat Itu kita. yang terbaik. Baik Pak Kures, saya potong dulu, kita rehat dulu sejenak. Makin seru soalnya ya. Iya, betul. Tapi kita break dulu dan kita kembali sesaat lagi hanya di Tafsir Al-Misbah, hanya di Metro TV. Sorga itu bukan karena amal kita. Itu karena anugerah Allah. Sorga bertingkat-tingkat. Nah, tingkatnya itu ditentukan oleh Allah berdasar pekerjaan Anda. Kembali di Tafsir Al-Misbah, silakan Pak Kures, kita akan lanjutkan kembali. Oke. Setelah tadi menguraikan penghuni neraka dan penghuni sorga orang ini, di sini ayat lanjutannya mengajukan pertanyaan, tapi sebenarnya untuk menggugah. Ada orang mengajukan pertanyaan bukan untuk tahu jawabannya, tapi untuk menggugah. Saya misalkan berkata pada seorang anak, kamu mau durhaka sama orang tuamu? Itu kan pertanyaan, bukan bertanya itu, tapi menggugah dia untuk menghormati Terpacu, orang tuanya. Oke. Di sini Allah bertanya dalam, apakah afaman kana mu'minan kaman kana fasikan? Apakah sama orang yang percaya dengan orang yang durhaka?
tentu saja sama. Tetapi pertanyaan, jadilah orang yang percaya. Afaman kana la yastawun, tidak sama. Apa tidak samanya? Lihatlah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu akan mendapatkan sorga sebagai tempat tinggal, dan sorga yang menjadi tempat tinggal itu nuzulan. Nuzul itu artinya Anda biasa kalau ke hotel sebelum masuk kamar diberi Kuncinya. minuman. Welcome drink. Welcome drink. Ini baru welcome drink. Oh, wow. Nuzulan. Ya kan? Jadi ada yang lebih dari itu. Itu orang penghuni sorga. Sedangkan orang-orang yang fasik, yang durhaka, tempat tinggal mereka neraka. Setiap mereka hendak keluar dari neraka, dikembalikan. Ini siksaan tersendiri nih. Jadi ada harapannya keluar. Bukan orang yang sudah putus asa sudah ini. Dia masih berusaha keluar. Setiap mau keluar dikembalikan. Setiap mau keluar kembali. Siksa. Zuqila lahum, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka akibat apa yang telah kamu kerjakan. Sedikit lagi pernah heboh, salah paham orang menyangkut saya sekian tahun yang lalu. Begini, sorga itu bukan karena amal kita. Itu karena anugerah Allah. Sorga bertingkat-tingkat. Nah, tingkatnya itu ditentukan oleh Allah berdasar pekerjaan Anda. Jadi bukan masuknya ke sorga. Saya akan beri contoh. Saya katakan, ini ada tiket gratis masuk menonton. Semua dapat tiket gratis menonton. Tempat duduknya ditentukan oleh warna tiketnya. Ya. Warna tiket itu diatur oleh amal perbuatan Anda. Oh iya. Jadi masuknya sorga karena siapa? Karena gratis, bukan karena Anda. Tapi Tuhan atur, oh ini kamu di sini. Siapa masuk mana? Siapa masuk mana. Tapi amalnya bukan karena amalnya. Saya kira itu yang dimaksud dimakan ya amal. Itu mungkin kita punya bahasan hari ini. Mungkin kita bisa menyimpulkan ya. Kita simpulkan yang pertama bahwa semua manusia menyesal di hari kemudian. Semua. Yang beramal soleh menyesal kenapa dia tidak tambah amalnya. Tetap menyesal juga ya. Anda masih punya kesempatan untuk beramal baik. Itu ilustrasinya, ada pengumuman gelap, ilustrasinya bagaimana pengumuman itu. Siapa yang mengambil banyak menyesal. Siapa yang mengambil sedikit menyesal. Siapa yang tidak ambil menyesal. Terbuka lebar. Berlian. Yang ambil banyak menyesal enggak? Saya masih bisa ambil lebih banyak lagi. Yang ambil sedikit menyesal. Yang tidak ambil apalagi lebih menyesal. Begitu semua menyesal. Nanti kalau sudah masuk sorga, penyesalan sudah hilang, semua sudah bahagia walaupun pada tingkat yang terendah bahagia, tidak ada lagi penyesalan. Yang durhaka menyesal untuk selamanya. Ya kan? Itu satu kesimpulan yang kita bisa ambil bahwa manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih. Sebenarnya kalau Allah berkehendak, dia bisa saja menjadikan semua ini. Tapi manusia itu adalah makhluk yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, sehingga dengan demikian Allah memberi dia kebebasan. Diberi kebebasan. Terus orang-orang yang yang terus diberi peringatan oleh Allah tapi lupa, itulah yang akan menyesal. Sebaliknya orang yang beriman itu setiap mendapat kesempatan untuk mengingat, dia langsung
patuh, tunduk kepada Allah, bersujud kepadanya, memujinya, tapi sebelum memujinya dia mensucikan diri dulu. Ya Allah, jangan sampai pujian saya tidak tepat. Maka saya, itu ada satu juga di situ, mensucikan baru memuji. Kita pun dalam hidup ini bersihkan diri dulu baru beramal soleh. Baru di sini dijelaskan bahwa tidak sama orang mukmin, silahkan pilih yang mana yang Anda inginkan, yang mana sesuai dengan Anda, masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Karena Anda adalah manusia bebas. Saya kira itu. Jadi kita bersihkan dulu. Bersihkan dulu sebelum memuji ya. Karena kan banyak yang tiba semua sambil jalan gitu loh Pak. Kan banyak kan udah yang penting itu yang kita berbicara tentang keutamaannya. Ya, keutamaannya. Itu setelah Anda mengerjakan yang wajib. Prioritas Wajib itu mutlak. wajib dilakukan. Wajib mutlak ya kan? Prioritas pertama ya. Itu pertama. prioritas pertama. Jangan berkata oke deh saya ini dulu tidak usah yang Nggak wajib. bisa, itu harus Wajib duluan. mutlak. Itu harus duluan. Tetapi kalau sudah mau membandingkan ini sunnah, udahlah tinggalkan aja ini dulu. Sunnahnya biar Yang di belakang. penting, ya. Kalau ya kan? Oke. Baik Pak Kures, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama dapat pencerahan banget. Iya, Pak. saya juga dan mudah-mudahan saja kajian hari ini bermanfaat buat kita semua dan pastinya bermanfaat insya Allah ya. Dan kita akan ketemu lagi besok pada jam yang sama di Tafsir Al-Misbah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita ke surat-surat dan ayat-ayat selanjutnya. Saya Alvin Adam pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.